Saya merenung dengan setiap perbuatan yang saya lakukan. Andaikan lain saja, ketika saya melakukan pekerjaan yang begitu lama, tetapi setelah dilihat oleh ahlinya ada kekurangan, bagaimana dengan amalan saya yang berbulan-bulan, bertahun-tahun saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bisa jadi banyak kekurangannya dan banyak kelemahannya. Hal ini mengantarkan kita untuk merenung tentang ayat Quran yang cukup pendek tetapi sering banyak dihafal, apalagi kalau dibaca di waktu subuh. Amilatun nasibah, amilatun nasibah, rajin beramal, tetapi yang rajin beramal dan lagi pula dia payah dalam beramal, tasla narun hamiyah, akan tetapi membawanya ke dalam api neraka yang menyala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang singkat ini memberikan penjelasan kepada kita. Kita di bulan suci Ramadan, kita melaksanakan perbuatan puasa, capek puasa, menahan lapar dan dahaga, bangun tengah malam, sholat malam, sholat tarawih, tadarus dengan sepenuh tenaga, dengan payah. Apakah nanti dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Apalagi puasa itu adalah merupakan amalan yang sangat unik. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan menilainya. Muncul pertanyaan, kalau yang lain bukan untuk Allah, semua untuk Allah, tetapi maksud ayat daripada hadis qudsi ini adalah ibadah puasa itu amalan yang berbeda dengan ibadah yang lain. Kalau sholat berjamaah itu jelas dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sab'un wa 'ashruna darajah, disebutkan 27 derajat. Begitu juga kita bersedekah, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Sedekah satu dibalas dengan 7 dikalikan 100 sehingga 700 dan masih dilipat ganda. Tetapi puasa itu belum disebutkan berapa nilainya. Makanya Allah katakan dalam hadis qudsi, wa ana ajzi bihi, saya yang menentukan sendiri nilainya. Antara si A dan si B sama-sama melaksanakan puasa, tidak sama nilainya. Si A dalam ketika puasa cuma menahan lapar dan dahaga, sehingga apa yang disabdakan oleh baginda Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali lapar dan dahaga saja. Ini yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Yang satu si A puasa tidur terus misalnya, tidak baca Quran, tidak murojaah, tidak juga dengan niat yang berbeda. Yang satu niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya untuk kesuksesan ibadah kita maka diperlukan niat karena Allah itu yang pertama. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman, dengan karena Allah dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau di dalam kehidupan siapa biasa saya terangkan, ada orang berpuasa itu ada istilah ABS. ABS itu asal bapak senang. Ada istilah ABS, asal bapak senang. Jadi ketika ketemu dengan bapaknya atau AFS, asal mertua senang. Apalagi pengantin baru. Ketemu dengan mertuanya di dalam pura-pura loh. Ya, puasa nih. Orang puasa bilang begitu. Ya. Tahu-tahu pas di luar, beda lagi. Yang penting bapak senang, yang penting mertua senang. Puasa bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya
lillahi rahman, karena Allah Subhanahu wa taala. Niatkan ibadah kita karena Allah. Dan itu kalimat karena Allah itu sering sekali kita ucapkan. Minimal 5 kali kita ucapkan dalam sholat kita setelah akan mengangkat kanan takbiratul ihram. Setelah itu ada lafaz inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas kita, ibadah kita, rukuk sujud, aktivitas di luar, menjaga keamanan negara, masya Allah, karena Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keamanan negara, hukum atau dengan iman, cinta tanah air adalah merupakan bagian daripada ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ittiba kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah itu 14 abad yang lalu sudah meninggalkan kita, tapi masya Allah, kecintaan orangnya, kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkurang, semakin terus bertambah. Kenapa? Karena masih ada peninggalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada dua hal peninggalan. Taraktu fikum amrayn lan tadillu abadan tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnah Nabi. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya tidaklah kalian akan tersesat untuk selamanya. Yang pertama kitab Allah Al-Quran, yang kedua sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Perilaku baginda Nabi SAW. Al-Quran Al-Karim. Al-Quran adalah peninggalan baginda Nabi. Bahkan Aisyah, istri Nabi, pernah suatu kali ditanya oleh para sahabat Nabi, wahai Aisyah, bagaimana sih akhlaknya? Beliau mengatakan, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuluqul Quran. Akhlak Rasulullah sallallahu adalah Al-Quran. Termasuk orang yang paling sangat keras di masa Rasulullah memusuhi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masuk Islam itu lantaran mendengar bacaan Al-Quran yang dibaca oleh adiknya. Padahal Umar bin Khattab punya rencana yang membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sentuhan ayat Quran, sentuhan nilai wahyu yang ada di dalamnya membuat hati Umar yang begitu keras menjadi lunak, menjadi lentur. Makanya sahabat yang lain, teman-temannya Umar bin Khattab pernah bercerita kepada Umar bahwa jangan sekali-kali bertemu Muhammad, berhadapan dengan Muhammad. Kenapa? Ucapannya ketika dia sampaikan itu adalah wahyu, bacaan Al-Quran yang membuat orang lain merasa tersentuh dan merasa sejuk mendengar. Terbukti Umar bin Khattab bukan ucapan Nabi, bukan Nabi yang mengatakan, tetapi adiknya yang membacakan, tetapi mampu membuatnya melelehkan, membuat mata Umar mengeluarkan air. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari cerita tadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa amalan yang kita lakukan ketika payah, ketika kita capek, tetapi karena yang kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala, tujuannya niatnya karena Allah, imanan wa ihtisaban, dan dengan meneladani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya kepayahan kita, kecapean kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengantarkan diri kita untuk